Giliran berguru kepada yang mati disebut-sebut ya. Ya semoga itu salah ya. Itu akibat kalau suka jawab semua hal yang ditanya. Maka kita kalau nggak tahu bilang lah adri saya nggak ngerti. Kita ngaku nggak ngerti itu udah separuh mengerti. Antum ngaku nggak tahu nih pasti datang ke sini. Kalau kita bahas ini. Tapi kalau sotoy gimana? Apaan tuh Ar-Razi ya? Anak muda ngomong-ngomong tasawuf. Emang tasawuf ada apa urusannya sama muda sama tua? Coba lihat di kampung kita orang tua, ngerti nggak tasawuf? Hah? Ngerti nggak? Nggak usah tasawuf, alfiyah aja nggak ngerti. Ya, ujurumiyah aja deh nggak tahu dia. Akidah sifat 20 aja nggak hafal. Tua secara fisik. Jadi jangan hukum orang lagi dengan usia fisik. Imam Nawawi umur 45 tahun. Buku yang ditulisnya sama seperti orang berumur 80 tahun. Jadi kalau diukur nih karya beliau, sama kayak orang umur 80 baru mati. Nah, bukunya sebanyak itu. Berarti yang panjang umur apanya? Umur rohaninya. Nah, kita dapat sanad dari guru-guru kita, murid-murid Syekh Yasin, murid-murid Said Muhammad Alawi Al-Maliki, murid-murid dari Syekh Usairan Al-Lubnani, Al-Bayruti, murid-murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari, At-Tanji, ya, Al-Misri, beliau dari Tonja tapi lama di Mesir. Juga murid-murid dari ulama-ulama India, tadi ulama Yaman, ya, Asy-Syatiri, itu murid-muridnya banyak. Sanad kita ke mereka semua. Nanti nyambung di sini. Dari sanad itulah nyambung kepada imam pengarang kitab Abu Hafiz Umar As-Surawardi. Dan itu jaraknya panjang. Ini sayang kepanasan apa AC-nya? Apa kita kebanyakan? Kayaknya habis makan ya. Nasi kebuli lagi ya. Apa kata beliau? Haddatsana Syekhuna. Nah, jadi dulu orang bangga ngomong Syekhuna. Sekarang kan gengsi. Kalau bilang Syekh itu kayaknya menjatuhkan poinnya. Malu dia. Maka dulu kan rame itu di Tangerang Selatan, di Jakarta, ada ustadz-ustadz panggung. Bajunya gawat-gawat. Kalau setiap tampil tuh, Masya Allah. Nggak ada, punya jam-jam murah nggak ada. Jamnya mahal-mahal. Bajunya orang kalau panitia lihat, waduh mahal nih. Mau dikasih 1 juta, bajunya 2 juta. Datang pakai mobil yang keren, ya saya sebut deh ya. Muncul ustadz-ustadz yang sekarang jago baca kitab, tapi muka pas-pasan, ya. Ustadz jago baca kitab, tapi nggak tembus TV, tembusnya di YouTube doang. Muncullah ustadz-ustadz yang wajahnya ada yang lumayan, tapi baca kitabnya juga lumayan. Ada yang kurang. Tapi apa? Ternyata kejamalan orang, kegagahan orang bukan pada penampilan fisik. Saya masih ingat nih si Sidi Musa ini nakal juga deh. Dulu kita ke Tebet, saya mau ketemu salah satu ulama dari Mekah. Tiba-tiba adalah seorang ulama kita diminta untuk menjadi kayak serban ya, Sidi Musa ya? Enggak ya? Mulailah dia menerjemah. Sidi Musa 3,5 tahun di Yaman, ya gerah telinganya dengan orang nerjemah begitu. Nerjemahnya nggak jelas. Ghairu jalis. Itu bahasa Arab pesantren. Nggak ada di Arab sono, nggak ada, cuma ada di pesantren doang. Atau ghairu jalis. Akhfalah tuh yang tahu tuh bahasa gitu. Istilahnya gontoriun. Bahasa Amiyah gontoriah. Udah ada tuh disertasinya. Cari tuh. Udah ada rumusan-rumusan itu. Semua gontoriun pada ngerti itu maksud saya. Akhirnya dengan adanya ustaz-ustaz muda ini yang tidak menunjukkan gaya glamor, tapi isi otaknya glamor. Isi otaknya kitab. Habis proyekan mereka. Ya kan? Dulu kan nongkrongnya di itu. Pondok Indah Mall. Situ nongkrongnya dulu. Tahu lah kita dulu ya. Kita nggak diajak sih karena nggak masuk. Karena rupa nggak masuk. Nggak dapat rupa kita. Jadi kalau antum
ceramah jangan sibuk sama serban. Serban tuh nanti aja. Biarlah orang ngajak kita waktu kita datang pakai Grab kan. Wah, bau asap. Gak apa-apa, santai aja. Nanti tunggu aja kalau antum berkalam kan gitu. Makanya kolbunya standby terus nyebut nama Allah. Walaupun kalamnya ringan, tapi karena nama Allah itu berat, itu tembus langsung ke kolbunya. Rasakan aja sendiri. Ini akfalah ini dulu khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri. Zikir aja kolbunya. Yang ngomongin sama kok sama khotib yang lain, tapi berasanya sama orang beda. Saya Pak Akh Rahmat. Akh Rahmat pertama kali khutbah. Kulap itu dunia. Ya, sampai dikata-katain ma ayahnya tuh. Ya, zikir aja sama hati. Buka mata udah terang kolbunya. Bukan matanya yang terang, kolbunya yang alam sama, alam itu juga yang dilihat. Itu hebat. Maka antum kalau mau jadi mu'alim, jadi khatib, jadi muhadir, penceramah, lolos dulu tuh zikir Allah. Lolos dulu. Saya ijazahin ntar jadi penceramah. Ya, kita dulu dijazahin guru biar boleh, kamu boleh ceramah gitu. Ya. Ya bayangin coba, orang mau jadi penyanyi itu ada sekolahnya nggak? Kalau enggak gimana? Sumbang nggak? Nyumbang duit ya? Ini mau jadi penutan umat, mau ngajak ke Allah, tapi nggak tahu jalan ke Allah, gimana coba? Minimal tahu jalan ke Rasulullah dulu deh. Kalau nggak, jalan ke ulama yang mengenal Rasulullah. Nah, itulah thariqat. Jadi thariqat itu menunjukkan jalan kepada ulama yang tahu jalan menuju Nabi. Nah, kira-kira kita di situ makom kita. Siapa sih kita yang tahu jalan ke Nabi? Itu cuma Al-Kutub Al-Ghaus yang tahu. Maka kita ini cuma mengarahkan orang ke jalan-jalan menuju Nabi. Di mana posnya? Posnya adalah imam. Itulah alasannya kita mesti bersanad. Itulah alasan kuatnya, hujah kuatnya. Kenapa harus bermazhab? Karena yang paling mengerti sholat zahirnya Nabi ya Imam Syafi'i, Imam Malik. Ya, udah azan aja nih. Itu azan di alam Jabarut kali ya. Baik. Nah, dinonaktifin dulu semuanya ya. Qala akhbarna asy-Syarif Nurul Huda Abu Talib Az-Zaini. Nah, jadi dari dulu sudah ada para sayyid, para syarif, mereka bertahdis, meriwayatkan hadis. Nah, ini dia. Asy-Syarif Nurul Huda Abu Talib Az-Zaini. Syarif kalau dulu nih masih nyampur antara sayyid dan syarif itu hampir sama. Qala akhbaratna Karimatul Marwaziyah. Meriwayatkan kepada kami Karimah, orang Marwazi. Marwazi itu dari kota Marwa, ada di Afghanistan. Dari Afghanistan itu dulu kota hadis. Yang ngajar cewek loh. Berarti boleh nggak berguru sama perempuan? Ya boleh, ini dalilnya juga ini. Ini dalilnya. Nggak mesti ya boleh pakai cadar, boleh nggak, itu urusan sendiri kan. Yang penting kita udah tahu lah caranya, cara bergurunya. Qalat akhbarana Abul Haytham Al-Kashmihani. Nah, teman-teman, Karimah Al-Marwaziyah ini kan kota Marwah. Ada kota Marwah, ada kota Hera, itu dekat-dekat semua itu, ya. Itu kota-kota yang ada di Khurasan bagian timur, yang sekarang jadi Afghanistan, separuh jadi Iran, separuh jadi Uzbek. Di sana juga ada sosok lain namanya Abu Dzar Al-Harawi. Saya udah sering cerita, Sidi Musa udah hafal tuh. Abu Dzar Al-Harawi, dia bukan dari Marwah, tapi dari Hera. Maka disebut Marwazi. Beliaulah nanti rawi Sahih Bukhari sekaligus rawi akidah Imam Asy'ari. Ini sezaman dengan Karimah Al-Marwaziyah. Sezaman dia. Jadi zaman itu zaman-zaman Afghanistan jadi pusat ilmu hadis. Khurasan jadi pusat ilmu hadis. Ya semoga satu saat nanti negeri kita jadi pusat ahli hadis. Sekarang udah mulai lah ya. Insyaallah udah banyak ahli hadis di negeri kita. Punya sanad. Para ulama dari mana-mana udah banyak ngambil sanad ke sini. Cuma udah kena Covid, nggak tahu nanti deh ya. Saya punya PR1 nih. Insyaallah ya bulan April kali ya. Buku sanadnya Syekh Marwazi juga namanya. Kuningan. Al-Makki Al-Batawi Al-Falimbani ya, beliau campuran. Insyaallah lah nanti. Semoga Allah mudahkan. Dari sanadnya. Kalau ada antum nanti langsung ambil sanadnya ke beliau. Ya, saya cuma jami'nya bersama Sidi Musa.
Apa kata Al-Kashmihani? Jadi Kashmihani ini termasuk guru dari Abu Dzar Al-Harawi. Berarti mereka laki perempuan dulu rihlah. Ya, jadi bukan berarti antum perempuan nih udah akhwat, udah hijrah, terus nggak kemana-mana, nggak sahih itu. Dari dulu para ulama ahli hadis mereka safar kok, mau dia perempuan ataupun tentunya kalau perempuan mereka ada mahramnya ya. Mahram kalau versi beberapa ulama karena zaman dulu belum aman. Kalau sekarang kita pakai sesuai mazhab Syafi'i. Semua perempuan mukmin sesama mereka mahram. Kan gak lucu nih Saudi. Saudi giliran pergi haji, umroh, perempuan harus ada mahram ya gak? Giliran ada pembantu gimana? Mainin agama mereka. Ya, itu mainin agama itu namanya. Kesel gak gitu tuh? Ya, maka bagi saya haram orang ngirim TKW ke luar negeri. Itu bagi fikih gue. Ya, gimana? Sepakat gak? Sepakat antum? Nyampe di sono ngapain orang-orang kita? Ya jadi orang rendahan. Cuma 1-2 yang berhasil. Ya. Jadi kalau ada yang masih jadi pembantu di sana, udahlah segera pulang lah. Ya. Mending di negeri kita pas-pasan juga, yang penting berkah. Ngapain di sono kita dihina, ya kan? Di Hong Kong juga banyak sekarang. Apa kejadiannya? Perempuan suka sama perempuan hari ini. Ya, antum tanya tuh ya. Teman saya penelitian khusus itu. S3. Udah punya laki di kampungnya. Di sana jadi. Nah, kenapa? Hasrat. Hasrat kan gak bisa diapa-apain. Orang berhasrat, orang kalau udah punya hasrat, hilang sepertiga akalnya. Kita juga begitu sama semua. Nah, kita mengatakan begini, ya di sini aja lah. Semoga Allah berkahi di negeri kita. Ya, jadi kalau ada keluarga, mohon maaf nih antum ya, jangan tersinggung ya. Tersinggung aja. Taib. Abul Haitham Al-Kashmihani. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Firabri. Bacanya Firabri. Firabr. Dari kota Firabr, kampung Firabr. Itu murid langsung Imam Al-Bukhari. Beliau khatam Sahih Bukhari waktu Imam Bukhari mampir di kampungnya. Lalu ketika Imam Bukhari sudah sampai di kota Bukhara. Jadi dia khataman lagi di sana, 2 kali khatam. Khatmatain. Jadi dulu biasa ulama khataman di 2 kali. Dan wallahu alam apakah khatamannya bulan Rajab? Kenapa? Karena salah satu tradisi ulama kita khataman Bukhari bulan Rajab. Nah, cuma karena di kita zaman pandemi gini nggak mungkin ketemu berkali-kali seminggu, maka saya buat dalam bahasa Arab kajian Sahih Bukhari ba'da subuh hari Jumat. Jadi kita karena tidak khataman versi lama, khataman bulan Rajab kayak gitu, kita udah jalan aja seperti yang diajarkan guru kita dulu. Ya, tapi kalau ada tradisi itu bagus. Dulu di Kuitang itu ada tradisi itu, nggak tahu sekarang masih nggak. Pesantren-pesantren, namanya apa kalau baca cepat itu? Bukan bahasa kampung kita. Pasaran. Ah, ngaji kitab pasaran. Bukan berarti jadi pasar, bukan. Dan itu ternyata tradisi dari sono. Santri-santri kan nggak dikasih cerita sama kiainya. Akhirnya santri-santri lagi pasaran, benar-benar pikirannya sampai di pasar. Badannya ada depan kiai. Tapi waktu saya baca Bukhari tidur gitu ya. Aduh, kasihan ya. Dulu orang kalau ada wabah di Mesir, itu mereka khataman Sahih Bukhari. Cuma dulu, ya kan? Dulu. Kalau zaman sekarang nggak mempan. Kenapa? Ini pertarungan Al-Mahdi dengan Ad-Dajjal. Jadi mau dibaca Bukhari 1000 kali nggak ngaruh. Ya, karena urusannya udah urusan wali akhir zaman. Ya. Jadi nggak usah deh antum niat khatam Sahih Bukhari untuk raf'ul waba, raf'ul bala, nggak usah. Ya. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Bukhari. Nah, ini ayahnya bukan? Bukan, gurunya. Siapa gurunya nih? Imam Bukhari. Yang kita maksud yang kita sering sebut hadis riwayat Bukhari. Ini dia orangnya, ya. Namanya Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari. Dari mana kota Bukhara? Bukhara Arab bukan? Anak kemarin sore loh ya. Umur 16-17 tahun ngelurusin hafalan umur orang 60-40. Kok bisa? Karena dia berguru. Maka asy-syaikh indana man kana lahu isnad. Jadi yang kita sebut syekh, orang tua yang dituakan, itu yang punya guru. Imam Bukhari itu prototipe daripada anak muda tapi
bermakom syekh. Ya. Qala hadatsana Umar bin Hafs, ya, dari Umar, dari Hafs berkata bahwa hadatsana al-Amash. Amash ini namanya Sulaiman bin Mihran. Beliau ini berseberangan dengan Ibnu Syihab Zuhri. Ibnu Syihab Zuhri ini kayak Ma'ruf Amin hari ini, dekat dengan pemerintah, bahkan jadi bagian dari pemerintah. Siapa dulu khalifahnya? Umar bin Abdul Aziz. Kalau sekarang kan enggak. Ya, cuma semoga sih ngikutin jalur itu ya, semoga. Di zaman itu yang dekat dengan Umar bin Aziz sang khalifah itu namanya Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Al-Amash ini yang antinya. Beliau melarang orang dekat ke penguasa. Kenapa? Karena Al-Amash tahu dirinya, dia kalau dekat penguasa pasti dia lemah. Tapi Ibnu Syihab tahu dirinya bahwa yang memimpin sekarang adalah teman ngajinya sesama halaqah ngaji hadis. Itu kan Umar bin Aziz dulu pernah dirobek catatannya sama gurunya. Itu Ibnu Syihab Zuhri menyaksikan. Maka mereka punya proyek. Apa proyeknya? Mentadwin hadis. Mengkodifikasi hadis. Jadi, laula Umar bin Aziz wa alim min ulama'is sultan. Nah, kita kasih istilah begitu. Kalau bukanlah karena khalifah yang adil dan ulama pemerintah ini yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri, lam najid al-an Bukhariyan wala Musliman wala. Ya enggak. Jadi kita sekarang enggak akan ketemu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, karena Sahih Bukhari Muslim itu adalah proyek terusan dari jasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri setelah dia wafat bahkan 1 abad. Jadi kita beruntung, maka harus ada ulama yang membersamai umara. Kalau enggak nanti belakang ulamanya siapa? Syaitan semuanya. Nah, jadi harus ada yang bersama mereka. Dan kita doakan ulama ini karena mereka pasti dihujat. Pasti orang-orang semua suuzon karena itu sudah sunnatullahnya. Apa kata para ulama dulu? Idza ra'aital muhaddis yatruku babas salatin atau babal umara fattahimuhu. Jika kamu mendengar ada atau melihat ada ahli hadis ulama suka ngetuk datang ke pintu-pintunya para salatin, para sultan, para raja, fattahimuhu, maka tuduhlah dia. Itu ulama proyek dunia. Kalau Ibnu Syihab proyek dunia apa akhirat? Akhirat. Taunya gimana? Meninggal dulu dia baru orang tahu. Jadi nanti kita akan mengelu-elukan orang yang kita caci maki hari ini. Atau orang yang turun dari jabatannya sekarang. Sekarang kita kritik-kritik nih. Kita caci maki karena kita nggak ngelihat kan masa depan kan kita nggak lihat. Ya kan? Coba Soeharto turun. Waktu Soeharto naik, orang pada kesal sama Soeharto. Pas turun, gimana tulisannya di belakang truk itu? Wah itu, zamannya lebih enak. Enak apaan? Bapak emak saya PNS, itu makan nasi Thailand, itu udah basi. Nasi bagian dari pemerintah. Gak ada enak zaman Soeharto. Bohong itu. Ya, jangan kemakan hoax. Tuh jadi ngomong politik kita ya. Ini gara-gara Imam Bukhari nih. Karena Imam Bukhari korban politisasi di zamannya. Jadi saya setiap kali ingat Imam Bukhari ini hampir nangis dengar ceritanya. Kan belum meninggal kok bukan di Bukhara, bukan di kampungnya. Disamarkan. Kita naik bis udah berapa bukit kita lewatin, berangkat pagi nyampe sore. Sore pas asar lah kira-kira. Antum bayangin berangkat pagi jam-jam 9 lah. Nyampenya setelah asar. Jauh nggak tuh? Dari Bukhara ke Samarkand. Jadi beliau pakai kuda, pakai onta dulu tuh. Nggak tahan di sana, sampai di Samarkand, beliau nggak enak badan, udah sakit-sakitan, doa, ya Allah, saya udah nggak kuat. Tolong jemput saya malam ini juga. Mati beliau malam itu. Imam Bukhari. Jadi zaman itu ulama juga gak tenang-tenang amat ya. Emang dari dulu ya ulama ada yang dekat tuh pemerintah, ada yang jauh, ada yang sengaja ngelakon, pura-pura dekat. Ada yang pura-pura jadi musuh. Nah, itu wali-wali itu. Kalau yang pura-pura itu wali-wali itu. Ya, dia ada misi dia. Apa kata Al-Amash? Haddatsana Zaid ibn Wahab. Qala haddatsana Abdullah ibn Mas'ud. Qala haddatsana Rasulullah SAW wa huwa as-sadiqul masduq. Ini udah berapa nama Nabi nih? Rasulullah,
wa huwa shadiq al-masduq 4. Jadi yang ngasih nama itu Nabi sebenarnya terhadap dirinya, tapi kemudian muncul di lisannya Ibn Mas'ud. Maka nama Nabi banyak toh. Ya. Maka Al-Mahdi itu nanti bisa dengan salah satu namanya. Cuma nama yang paling inti, itulah nama dia. Nama itu bukan nama pemberian ayah. Bisa jadi dia ganti nama. Bisa jadi pemberian gurunya. Bisa jadi Khidir datang, ente ganti nama. Bisa jadi begitu. Kan nama kita ini bukan nama asli loh. Nama itu bukan nama asli loh. Bisa kita rubah nggak? Bisa, kita tinggal urus aja kan. Ya, makanya orang bisa punya akun beberapa sekarang. Benar nggak? Ada nggak antum yang lahir 2 hari 3 hari belum dikasih nama? Anaknya atau dirinya? Berarti nama itu nama duniawi. Nama apa yang dimaksud Nabi? Itu nama rohani. Itulah Al-Mahdi. Jadi bukan nama zahir. Jadi tolong, kalau ngaji Al-Mahdi, jangan terjebak pada ciri zahir. Hidungnya lurus seperti apa? Ya gitu ya. Terus jidatnya lebar, lebarnya. Antum Mahdi. Berjenggot tuh kan, gagah tuh kayak apa? Al-Fatih ya. Enggak begitu cara memahaminya. Jadi ada teknik memahaminya. Dimensi nubuatnya. Inilah beda ahli tasawuf, mereka mengkaji tentang Al-Mahdi dengan ahli hadis tok tanpa mengerti tasawuf. Insyaallah nanti kita buat daurah mungkin di Pekanbaru tentang hadis-hadis Al-Mahdi kali. Tapi saya belum nih, antum nanti lihat online aja ya. Apa kata Nabi SAW? Inna ahadakum, masing-masing kamu sungguh yujma' khalquhu, dikumpulkan penciptaannya. Yujma' bisa diartikan yubda, dimulai penciptaannya fi batni ummihi, di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman. Maka ada namanya alam rahim. Tadi yang nanya tadi sebelum maghrib, itu alam ruh. Sebelum alam ruh, ada fase namanya azaliyah. Sebelum itu ada qadimiyah. Tapi ini bukan menunjukkan qabla ba'da waktu. Ini cuma istilah. Jadi sebelum sesudah itu bukan waktu. Kalau yang qadim dan azali. Alam ruh juga sama. Kita nggak membahasnya sebelum dan sesudah dalam artian zaman. Kapan zaman itu mulai dimulai? Ditiup ke dalam perut ibu. Nah, makanya ibu-ibu ini karena pernah menjadi istananya janin, maka kita wajib menghormatinya 3 kali lipat dibandingkan bapak-bapak rempong ini. Ya, karena di dalam battennya itu ada yang disebut rahim. Maka ibu-ibu ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari kan itu, ketika ada 2 perempuan di zaman Bani Israel mengaku dia punya anak yang kecil, si Qadi ahli ma'rifatullah. Dia tahu sifatnya orang yang punya rahim, dia berani mati berkorban, bahkan berani apa saja untuk si anak yang dia keluarkan dari rahimnya. Apa yang terjadi? Si Qadi bilang, ya udah kalian bertengkar mulu, saya sembelih aja ya. Saya sembelih sekarang juga, jadi kalian nggak perlu ini lagi. Ambil pisau udah mau nyembelih. Apa kata seorang ibu? Nangis dia. Halas kali. Kasih anak itu buat ibu tadi. Kenapa? Di dalam diri perempuan itu ada ar-rahim. Maka antum durhaka kalau durhaka kepada Allah, kalau durhaka kepada ibu. Itu sayang apa yang masuk ke dalam dirinya? Itu rahmatullah. Ya beruntunglah yang akhwat jadi perempuan ya. Jadi jangan nyesel jadi perempuan kok haid gitu ya. Kok haid, kok dipoligami gitu kan. Perempuan kan gitu pikirnya. Parah ya. Gak bersyukur kepada Allah. Padahal di dalam dirinya ada nama Allah Rahman dan Rahim. Ya. Tapi yang itu gak pakai ya. Inti dari kata Rahman Rahim ada pada diri perempuan. Jadi kalau mau mengenal Allah sayangnya, maka ada sebagian dalam diri perempuan. Tapi ada suatu lagu salah, ya. God is girl, ya. Perempuan adalah salah, ya. Kalau mau benar-benar, mom. Tapi kan nggak benar juga, ya kan? Ya. Kalau gadis kan dia belum tahu dia alam rahimnya gimana kan? Gadis. Taib. Nah, ini kira-kira teman-teman. Nah, Nabi lagi cerita nih ahwal yang terjadi pada perempuan. Nggak kejadian sama antum Ridwan.
Kamu dimulai penciptaannya, digabung penciptaannya di dalam rahim ibu. Jadi saya menerjemah batan bukan perut. Tapi batan itu yang tidak tampak dari yang zahir. Yaitu rahim ibu. Berapa fase, berapa lama? Arba'ina yauman nutfatan. Selama 40 hari nutfah. Tapi kata 40 hanya diulang sekali, hanya disebut sekali. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Lalu menjadi alaqah. Alaqah itu alaq, apa arti alaq? Gantung. Lintah itu disebut sejenisnya ilaq apa alaq? Ya, benarnya lintah ya. Maka alaqah dikasih ta marbutah menunjukkan itu janin. Jadi janin itu sebelum jadi dia kayak lintah, darah beku. Itu alaqah. Ya. Berlanjut berubah menjadi daging. Tapi kayak daging kayak ditempa, daging kita gigit-gigit keluarin, nah kayak gitu bentuknya. Itu namanya mudghah. Saya kalau makan daging, udghi al-lahma. Saya mengunyah-ngunyah si lahm. Gitu. Mudghah itu artinya. Cocokologi? Enggak, ini ahli bahasa yang kita ambil ini ya. Kita nukil dari pakar bahasa, Imamul Lughah. Pakar tasrif. Tapi teman-teman, di hadis Imam Muslim yang lain, ini hadis Bukhari ya, di hadis Imam Muslim disebutkan bahwa dari nutfah sampai menjadi mudghah itu sekitar 20-an hari, lalu ditiup 40 hari. Jadi di hadis Muslim, arba'ina yauman itu sudah ditiup. Makanya di sini kalimat arba'in cuma sekali. Saya tanya juga ke ahli-ahli kedokteran, ya Pak Dokter nanti silakan konfirmasi ke teman-teman ahli mana nih Pak Dokter nih, ya, wah ada di sini, ahli kandungan paling ya. Jantung kan udah bergerak tuh di minggu ke berapa, ketiga atau keempat, paru, otak semua udah gerak. Kapan mereka berintegrasi sama-sama? Udah seirama. Nah itulah yang disebut nafakh, peniupan. Lebih kurang begitu. Nah nanti silakan, saya mau tunggu laporan jurnalnya ntar ya. Kalau perlu diprintin ya kalau bisa, biar kita tambah kuat. Summa yab'atsullahu ta'ala ilaihi malakan bi'arba'i kalimat. Lalu Allah mengutus, berarti ada utusan malaikat, ada utusan manusia. Membawa 4 ketentuan kalimat. Nah, ini turunan dari qudrah iradah. Yang kita sebut belakangan takdir. Maka takdir itu ada family-nya, ada bagian-bagiannya, ada kisem-kisemnya. Ada takdir yang berurusan dengan amal. Dalam bahasa Arab, saya diam, itu juga amal, namanya sukun. Beramalnya diam. Berarti amal di sini tidak hanya sholat. Orang diamnya, antum tidur itu amal loh ya, yang tidur. Jadi biarin aja dia lagi beramal. Amal tidur. Iya, fana-fanaan. Amaluhu. Jadi mulai dari dia di alam itu, ngapain? Geraknya si bayi, kan mulai dia bergerak tuh. Nah itu udah amal. Ngentak-ngentak perut ibunya. Nah, Bu Tina yang udah pernah hamil, berapa kali Bu Tina? 2. Itu pernah ditendang sama bayi nggak? Tuh janinnya nendang. Marah nggak? malah gemes kan? Tuh antum dulu tuh nendang-nendang, yang suka nendang orang hari ini tuh. Masya Allah. Pengalaman beberapa perempuan yang kita pernah sharing zikir kepadanya, itu kalau dia sholawat sama zikir itu bayinya ikut tenang. Ada yang malah geraknya itu santai gitu, muter-muter. Ada yang kemudian yang dia gerak-gerak diajak zikir, sholawat langsung diam. Kenapa? Itu makanan dia. Jadi ketika ruh masuk, ditiupkan ke dalam tubuh kita, tubuh ini nih sekarang nih yang ada ini, kan dulu mandi air ketuban. Di saat itu antum udah nggak ngelihat Allah. Di alam ruh masih lihat Allah, syahidna, masih lihat Allah. Tapi ketika masuk ke dalam janin nggak lihat. Barangkali itulah makna isyari daripada yang surat Az-Zumar, fi zulumatin salas. Dalam kegelapan yang 3 lapis. Ayat berapa tuh Sidi Musa? Ustaz Badrul Tamam. Fi zulumatin salas. Itu saya suka dulu baca itu zaman-zaman
masih jadi musyrik. Ya, kalau nggak ditakdir begini dah jadinya ya. Itu zulumatun salas. Apa itu? Tubuhnya dia, lalu kantong, apa tempatnya itu namanya? Ketuban itu ya. Terus tubuh ibunya. Itu zulumatun salas. Kalau boleh disebut 3 hijab. Inilah pencelupan ruh ke dalam tubuh manusia. Ruh yang tadinya dia hembusan Allah dan membawa cahaya, kemudian mulai terwarnai oleh sifat-sifat manusia. Maka antum kalau makan haram itu tambah gelap tuh di dalamnya. Ya. Suka maksiat lagi hamil tuh perempuan, itu langsung gelap-gelap tuh, bertambah gelapnya. Jadi Allah lagi mencelupnya. Karena ruh hakikatnya suci. Tapi kalau udah dicelup, gak tahu udah jadinya ya. Makanya semua orang, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia wali, bahkan seorang nabi pun seperti Nabi Yusuf ada hamma biha. Ya kan? Nabi Yusuf ada himmahnya. Sedikit berdesirlah beliau ketika digoda oleh Zulaikha yang sangat cantik. Tapi desirannya itu tidak sampai kayak desiran kita. Kalau kita kan kita terusin, asik soalnya. Ya, itu lemahnya kita. Nabi Yusuf beres di situ. Maka orang-orang yang mampu menjaga syahwatnya itu bersama Nabi Yusuf nanti. Ya, orang-orang kayak kita enggak. Ya. Jauh lah, mata aja nggak kejaga kan kita. Apalagi semua-semuanya. Maka jangan ngerasa sok wali deh ya. Kita masih jauh lah. Kita masih jauh. Kita menjadi hamba Allah aja deh. Kan wali hamba Allah. Baik. Jadi amal semuanya antum duduk sekarang udah ditulis. Berarti sekarang antum duduk itu usaha sendiri atau ada anugerah campur tangan ilahi. Nah, maka kita bersyukur itu. Alhamdulillah. Ya. Allah gerakkan kita ke sini. Bukan berarti kita bilang ini majelis suci, enggak. Tapi kan kalau taklim diberkahi Allah kan? Sepakat? Enggak sepakat juga enggak apa-apa. Terus yang kedua, ajaluhu. Ajal itu waktu, time. Ajal di situ bagi saya tidak hanya mati. Ajal lahir. Waktu lahir. Ajal dia balik. Ajal dia kawin. Ini belum berajal kawin deh nih. Mau kawin insyaallah ya. Qarib insyaallah, amin. Allah mayassir. Allah mayassir, amin. Terus ada ajal dia habis masa remajanya, masa dewasanya, masuk ke masa tua. Ada ajal kemudian masuk ke masa, jangan sampai masa kepikunan. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tua-tua nanti tapi nggak ada pikunnya, amin. Ya. Tapi kayaknya umur antum masih berapa ini nggak kena tua yang masa itu kayaknya. Seneng ya. Belum tahu juga selamat kita ya. Kan nanti di zaman perjuangan itu malhamah kubra yang disebut oleh mereka Armageddon itu, kita nyebutnya al-malhamah kubra aja takut salah. Perang besar, itulah perang dunia. Ya bukan yang ketiga lagi, yang ke-1000 lah itu semua ya. Semua perang itu. Nanti setelah itu baru Yajuj Majuj nanti. Itu ada yang meninggal, ada yang mati di tengah perjuangan. Gak apa-apa, bagus. Itu sama makomnya dengan orang yang selamat. Tapi yang selamat nanti menikmati 9 tahun, berasa 1000 tahun bersama Al-Mahdi. Daulah Khalifah yang kelima. Khalifah Rashidin yang ke-5. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Warizkuhu, dan rizkinya. Nah, rizki itu termasuk jodoh ya. Jodoh bagian dari rezeki. Jadi mau dipelet 1000 kali mantra, kalau nggak rezeki, nggak bakal jadi bini kita. Ya nggak bakal jadi suami. Jadi nggak usah lah melet-melet orang, ntar bikin sakit kepala dia ya. Nggak usah, itu ilmu haram. Ilmu pelet itu ilmu haram. Sihir dia masuknya. Gimana kalau pakai ayat? Tunggu dulu, antum ngambilnya gimana? Pakai sholat istikharah? Ya, melamar nggak? Gitu. Jadi kalau mau melet orang, antum harus niat melamar. Berarti itu jadi doa. Mantranya jadi doa. Kita kasih doanya kalau mampu. Ya. Warizkuhu. Belum apa-apa udah kobil tuh. Atu belum habis, atu dulu.
Iya. Oke, rizki itu termasuk napas, teman-teman. Tanya ke orang yang pernah sesak napas, bernapas rezeki nggak? Rezeki, ya. Maka jangan dikira rezeki pulus doang. Ada nggak orang pergi haji, pergi umroh nggak pakai duitnya? Ada ya. Dia nggak punya gaji tetap loh, tapi bisa pergi haji melewatin PNS. Berarti rezekinya lebih banyak daripada PNS. Maka tolong jangan dipahami rezeki itu gaji. Gaji bagian dari rezeki, itu rezeki. Ini dia orangnya rezeki. Lebih luas ya, lebih luas. Wa syaqiyun am sa'id. Juga sudah ditentukan, sebenarnya ini sudah dari kalam Allah qadim, lalu kemudian diturunkan lagi syaqi au sa'id. Orang ini bakal jadi orang yang sengsara di akhirat atau menjadi orang yang bahagia di akhirat. Kalau sengsara di mana? Syaqi, neraka. Kalau dia bahagia, sa'id. Ya. Berarti masuk surga udah ditentukan. Di dalam ilmu Allah udah. Maka nanti ini kelihatan nih. Lahir batinnya cenderungnya kemana? Cenderungnya ke ahli surga, nanti batinnya kelihatan. Jadi ini berbicara karena ini di alam janin masih separuh ruh, separuh badan. Maka ini urusan kolbu, bukan urusan fisik. Jadi jangan ketipu. Banyak hari ini orang yang zahirnya kayak orang-orang maksiat, tapi batinnya batin orang ahlu taat. Sebaliknya, banyak orang hari ini mazahirnya, performannya, waduh, masya Allah, berserban, berkopiah hitam, pakai ini lengkap, kayak kita ini. Tapi nggak tahu kita masuk mereka atau enggak, semoga tidak ya. Tapi batinnya tidak ada ketaatan. Ciri-cirinya apa? Merasa lebih taat dari orang, merasa paling benar. Beda sama dia sesat, beda sama dia kufur. Ketemu nggak hari ini? Ya itulah khawarij namanya. Yukafir, ngapir-ngapirin orang aja, ya. Sampai Syekh Hasan itu mengatakan fi butunihim bid'ah hatta la yakhruj illa bid'ah. Itu Syekh Hasan itu saking gregetannya. Tahun 2008 ngomong begitu ya. Itu perut mereka isinya bid'ah, sendawanya aja bid'ah. Tapi masih mending. Kalau yang udah kufur ya, main kafir-kafirin aja, ya. Hati-hati teman-teman ya, itu zombie itu. Itu khawarij, ya. Zahirnya manusia, batinnya iblis itu, ya. Jadi ini bicara zahir apa batin? Batin, ya. Maka jangan terpedaya melihat orang dari zahirnya. Cuma ya iyalah ya, zahirnya kan pasti penting. Tapi kan hati kita bisa bicara. Nanti dari kalam, dari sikap, nanti keluar. Ya, itu kan udah lihat tuh orang-orang berserban, berkopiah, tapi dia suka ngafirin orang, kedengeran hari ini? Ya kita doain aja tobat ya. Terima kita juga tobat, amin ya rabbal alamin. Summa yanfukhu fihi ruh. Dibawalah bersama kalam yang 4 ini peniupan ruh. Ada nafakh. Ini tiupan malaikat yang niup atau Allah? Allah. Jadi kalau kita buat ilustrasi ya, Allah kasihlah tempat satu wadah cahaya, tempat hembusan Allah itu dibawa ke alam janin, setelah 40-an hari itu dilepasin, aja masuklah ke dalam badan bersamaan dengan 4 tadi. Lalu diturunkan makna syaqi am sa'id. Ini penjelasannya. Wa innar rajul la ya'mal bi'amali ahli an-nar. Ada orang beramal seperti ahli neraka, suka maksiat. Sehingga antara dia dan neraka cuma 1 zira. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi ketentuan Allah telah berlaku. Apa kata Allah? Orang ini waktu di alam ruh tidak bersaksi kepadaku, tapi dia memandang kepada dunia dan tertarik kepada dunia. Maka ini yang dimaksud. Jadi orang yang tadinya, yang 3 golongan tadi, ada yang tetap memandang Allah, ada yang memandang akhirat, ada yang memandang yang memandang dunia ini syaqi.
Tapi ada orang yang dia memandang Allah atau memandang akhirat. Ketika lahir di dunia, dia bermaksiat dulu. Terjebak maksiat dulu, mungkin karena faktor lingkungan, teman, atau godaan-godaan. Sehingga antara dia dan neraka cuma satu zirah. Hampir semua maksiat udah dijajalin lah, kira-kira begitu. Narkoba lewat, perselingkuhan lewat, semua lewat sama dia, orang-orang ini. Tapi Allah sudah tentukan, ruhnya dulu istiqomah memandangku. Selamat gak dia? Selamat ya. Orang ini selamat. Berarti ini yang dikatakan dalam kitab Zubat, wali itu sudah wali dari alam ruh. Udah ditentukan, ini di kitab ini, tentang mahabbatullah. Ya, masih ingat kemarin? Minggu lalu, udah lupa ya? Makanya kajian harus diulang-ulang terus. Jadi, Imam Izzuddin bin Salam, murid Abul Hasan Syazili mengatakan, orang itu jadi wali, udah dari sononya. Walaupun zahirnya bermaksiat. Itu sebabnya kita nggak boleh merendahkan orang siapapun, walaupun dia pemaksiat. Tapi kalau dia kufur, lain cerita. Yang boleh kita rendahkan cuma orang kufur. Orang kafir. Kalau dia menentang Allah, dia menghina Rasulullah, baru kita kemudian boleh berkata yang pedes ke orang ini. Tapi kalau enggak, ya enggak usah. Cuma maksiat doang kok. Emang kita bisa selamat esok hari? Kan enggak juga. Antum nih 40 hari ini misalnya aman. Emang setelah itu bisa selamat? Emang besok bisa ada jaminan? Enggak ada jaminan kok. Syahwat kalau sudah naik kan enggak bisa dihalangi. Ya, cinta dunia mau fulus kalau udah datang enggak bisa dihalangi juga. Mau kiai dibabat tuh sama kiai. Makanya ada kiai jadi anggota DPR koruptor. Ada kiai jadi wali kota, gubernur korupsi. Kenapa? Sama aja, kiai itu kan gelar-gelar dunia aja tuh. Ya, label aja. Tapi bisa nggak dia jadi wali? Setelah itu mungkin aja. Siapa tahu dia tobat. Dia nangis tiap malam, ya kan? Wallahu a'lam. Jadi ini teman-teman, nggak ada yang namanya hitam putih. Jadi kalau pertanyaan maunya iya tidak itu nggak bisa. Ada jawaban yang iya tidak, ada yang iya, kadang tidak. Kadang iya tidak, itu jadi dua. Kadang separuh iya, separuh tidak. Begitu selalu hukum. Hukum rohani. Tapi kalau hukum fikih, zahir, hitam putih. Dan sebaliknya, ya, karena orang ini tadi ditetapkan sebagai surga, maka dia masuk surga. Cukup dengan dia bersyahadat dalam batinnya. Itulah orang yang diceritakan di hadis ini, orang yang bunuh 100 orang. Al-Gojo yang bunuh 100 orang, masih ingat? Nah, ini yang disebut di hadis ini. Memang ada hari ini orang yang bunuh sebanyak ini. Langsung dengan tangannya. Nggak ada, dialah yang paling banyak. Ya, kalau sekarang kan paling pakai bom, itu nggak langsung. Tapi lebih parah ya. Wa inna rajul, sebaliknya ada laki-laki yang ya'mal bi amali ahlil jannah. Zahirnya kayak ahli surga, ngomongnya dalil. Bangun pesantren yuk. Pengajian yuk, hijrah yuk. Tapi setelah itu apa? Suka nyalahin orang, ngafiran orang, merasa kajiannya paling tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Kita paling selamat, thariqat kita paling benar, mazhab kita paling bagus. Udah lewat udah ya. Fayasbiqu alal kitab fay'amal bi'amali ahlin nar fayadkhulun nar ya. Tapi ketentuan Allah berlaku. Dulu ruhnya emang dulu belagu, nggak mengakui Allah, maka dia dapat taat pun belagu dengan taatnya. Dapat ilmu belagu dengan ilmunya. Nah, ini hati-hati nih. Makanya muncullah husat itu dari karangan kiai, karangan ulama. Dia nggak rela ada orang lebih alim dari dia. Itu sama dia aja nggak mau. Ada nggak begitu? Banyak. Kalau nggak akan ada kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. 4 jilid loh. Jadi itu kitab untuk orang-orang ulama yang hasad. Silakan dibaca kitab itu. Itu untuk kita semua. Ya. Nah, kitab ini ya turunan-turunan dari kitab itulah. Jam 8 Musa. Dikit lagi lah ya. Sebenarnya tambah seru ini. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Ini menunjukkan bahwa kita bukan satu unsur. Manusia itu ada 2 unsur. Sungguh kami ciptakan manusia min sulalatin min tin.
Antum manusia apa hewan? Manusia. Manusia apa jin? Manusia apa malaikat? Serius? Yang datang nih Malaysia. Kalau benar manusia, inilah kita lagi digosipin nih di Quran nih. Berasa nggak? Sungguh kami menciptakan manusia. Antum terasa nggak nih? Nggak terasa kan? Berarti nggak manusia ini. Dari sulalatin min tin. Ya, sekarang kan udah jadi sulalah, jadi sel. Sel-sel yang dari cocok logi. Enggak, emang hasilnya begitu. Sulalah lamnya 2 kan? Sulalatin min, dari sel-sel, dari anasir-anasir yang ada dalam tanah. Kita sebut hari ini sari pati tanah, bukan sari pudin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu kami jadikan ia itu siapa? Saripati itu. Allah pras jadi air mani. Ja'alnahu nutfatan. Saya coba tanya nih sama laki-laki yang nikah. Antum yang menciptakan air mani, sperma, yang udah nikah? Enggak. Kok ada? Berarti ada makhluk lain di diri kita dong. ada yang berperan dalam diri kita kan? Bukan jin loh ya. Jin macemen, jin nggak bisa bikin air, nggak bisa dia nggak bisa numbuhin satu rambutnya, nggak bisa dia. Siapa ini? Pasti Allah. Maka katanya ta'alna, kami jadikan. Kenapa pakai kami li ta'zim? Untuk mengagungkan, dan Allah melibatkan di situ makhluk-makhluknya. Tapi hakikatnya itu fi'ilnya dia. Qararin makin, di qaror ini tempat yang makin, yang sangat kokoh. Itu tadi Pak Mahadi yang ngasih hadiah antum nasi kebuli. Itu istrinya dulu lagi hamil, jatuh guling dari lantai 2. Datang ke dokternya ketawa, ini dagingnya ketebalan Pak, aman katanya. Itu dia yang cerita langsung ke saya ya. Kenapa? Karena nggak ngefek sama sekali pada si janin. Jadi orang sumbing bukan dari situ. Sumbing karena faktor makanan. Ada kimia ini yang salah yang dia makan. Maka kan ada tuh perempuan dilarang makan apa? Hatta herbal loh. Kayak Al-Qist Al-Hindi itu nggak boleh perempuan hamil makan itu. Nanti bisa ngefek panas. Bisa ngefek ke badan si bayi. Tanyalah ke dokter lah, itu bukan bagian saya ya. Tapi kalau kita cek, sekuat apa sih rahim ibu? Guling-guling aja berapa kali guling gitu. Dari atas. Ya, antum nggak pernah ke rumahnya ya? Ya mirip-mirip beginilah guling. Nggak apa-apa. Kayak antum nih Ridwan nih, kalau guling-guling di dalam ada bayi, aman itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ay hariz listiqrariha fihi ila bulughi amadiha. Yaitu terjaga di tempat diamnya itu sampai bulughi amadiha, sampai datang masa kelahiran. Summa qala ba'da dzikri taqallubatih, summa ansha'nahu khalqan akhar. Lalu kami tumbuhkan ciptaan yang baru. Jadi ternyata Allah setiap hari menciptakan sesuatu di tubuh ini, mulai dari awal nutfah sampai hari ini. Berhentinya nanti wafat. Rambut tumbuh tiap hari gak? Maka di tubuh kita ada ladang, ada tumbuhan. Kita yang nyangkul atau siapa yang nyangkul nih? Enggak kan? Tumbuh aja dia. Di tubuh kita ada mirip-mirip dengan batu. Itulah tulang, keras. Di tubuh kita ada yang mirip dengan tanah, itulah daging. Makanya rambut-rambut tubuh di situ. Ini ma'rifat zahirul insan, ma'rifat mengetahui zahirnya manusia ya. Kalau di ayat lain itu kan disebutkan ya di surah Ghafir, surat Sad. Ketika Allah sudah menyempurnakannya, sawaituhu, aku telah sempurnakan. Apa kata Allah? Nafakhtu fihi min ruhi. Itu awakhir surat Sad ya. Maka aku tiupkan nafakhtu. Jadi kalau Nabi Adam itu langsung nafakhtu. Kalau lewat malaikat, nah di sini, tapi tetap itu hembusannya Allah. Maka di dalam diri kita, teman-teman, ada sesuatu yang bukan dari bumi ini, bukan dari tanah ini. Dari mana dia? Dari alam ruh. Maka kitalah alien yang sebenarnya. Jadi nggak usah nyari alien ke Mars.
Ngabisin duit tuh NASA tuh ya. Ngapain mereka ngabisin duit? Hadzal insya' nafkhur ruh fihi. Itulah yang disebut peniupan roh. Ya. Nah, nanti kalau meninggal, tanah pulang kemana? Tanah. Ruh balik kemana? Kembali ke alam ruh, ke hembusannya Allah. Nah, tapi ketika ditiupkan ruh itu, muncullah satu nama, namanya nafs. Apa arti nafs? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kullu nafsin za'iqatul. Maka Allah menyebut kematian itu hanya pada nafs, bukan pada ruh. Ruh tidak pernah mati. Dia selalu hidup dengan hayatullah. Dia selalu ada dengan qayyimatullah, ya, qayyumnya Allah SWT. Jadi ruh kita nggak pernah mati. Ruh kita sama aja. Dulu sekarang kayak begitu-gitu aja dia. Bedanya yang berkembang otak ini. Jadi ruh ketika masuk ke dalam ini, maka dia perlu adaptasi. Maka dia mencari nih. Mencari kemana? Mencari mau pulang, jalan pulang ke yang menghembuskan ruh. Jadi dia lagi mencari jalan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata innalillahi bagi ahli ma'rifat itu beda dengan innalillahi yang dibaca setiap kali pagi-pagi tuh yang menyeramkan tuh ya. Innalillahi. Saya takut loh dengerin itu. Serius. Dulu Allah yarham almarhum Pak siapa dulu Pak Haji Tong ya di Ciputat. Itu kalau baca itu saya paling takut. Itu menyeramkan ya. Kayak kita langsung ingat mati. Nggak berani tuh gerak kemana-mana itu 15 menit kita diem aja. Hebat juga nih Bantong nih ya. Ya. Dahsyat beliau itu. Dia pakai perasaan dia bacanya. Dibid'ahin sama anak bocah-bocah baru muncul sekarang ya. Terus mereka buat bid'ah baru. Jadi kalau ada orang meninggal itu pakai motor, teriakin. Udah meninggal fulan. Jadi melarang ini bid'ah buat bid'ah baru. Iya, apa lebih parah, lebih berisik. Nah, ini penutup beliau adalah wa'alam anna al-kalam fi ar-ruhi sa'bul maram wal imsak an dzalika sabilu dzawil ahlam. Ini beliau yang ngomong abad ke-6 Hijriah. Ke-7 Hijriah ya. Ketahuilah bahwa membicarakan perasaan ruh itu sa'bul maram, tujuan yang sulit. Jadi kalau buat disertasi itu nggak jadi-jadi kira-kira begitu. Wal imsak an dzalika sabilu dzawil ahlam. Menahan diri tawakuf itulah jalannya orang-orang yang ahlam, orang-orang yang dewasa secara spiritual. Tapi dia ngomong gini ya, habis itu dia ngomongin. Itulah lucunya kitab ini. Ya. Wa qad 'azzama Allah taala sya'na ruh. Nah, dia udah bilang menahan diri tidak membicarakannya itu ciri-ciri zawil ahlam. Tapi kan dia belum bilang ahlul ma'rifat gimana? Nah, ini dia lagi ngomong ahli ma'rifat. Menurut ahli ma'rifat, Allah membesarkan mengagungkan persoalan ruh wa asjala 'alal khalqi bil qillatil ilmi. Lalu menetapkan bahwa makhluk hanya dapat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu minal ilmi birruh, mengenai ilmu mengenai ruh kecuali sedikit. Tumnya siapa nih? Kamu kan yang nanya Yahudi, bukan Nabi. Katakanlah hai Muhammad, kamu tidak diberikan hai orang-orang Yahudi mengenai ilmu ini kecuali sedikit. Ini kata kuncinya. Berarti Nabi diberi banyak nggak? Itu dia. Nabi diberi semua ilmu ruh itu. Paham? Coba lihat di depannya. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai roh. Surah Al-Isra ayat 85 ya. Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad, roh itu urusan Rabbku. Nggak disebutkan ciptaan. Di sini nanti ada perbedaan mazhab kita dengan beberapa ulama terdahulu. Ya, ada ulama yang mengatakan roh itu ciptaan. Enggak. Mazhab alil irfan min awliya'illahi tabaraka wa ta'ala anna ruh laysa bimakhluk. Jadi yang saya talakikan dari para ahli-ahli ilmu ma'rifat, mereka mengatakan roh bukanlah makhluk. Kenapa? Amrullah. Amr beda dengan khalq. Ada ayatnya.
Ya. Walillahil khalqu wal amr. Allah bedakan amr dengan khalq. Allah lah yang mempunyai amr, perintah, dan khalq, ciptaan. Ini beda. Hah? Beda, tapi sama-sama tidak makhluk. Firman Allah tidak makhluk, ruh juga bukan makhluk. Tapi jangan antum bilang nanti dalam diri saya ada Allah, itu kacau juga tuh. Ya, jangan ngomong gitu. Rasa itulah yang disebut tadi dalam kitab Khatamul Aulia, supaya gak keceplosan ngomong itu. Itu yang dikhawatirkan oleh para wali Allah. Jadi para wali Allah, masalah perubahan-perubahan mereka tahu teknik baliknya. Maksiat tinggal tobat. Ya. Iya, serius. Tapi kalau yang berubah itu di dalamnya, itu yang mereka repot. Mereka yang ditakutkan masalah itu. Kalau zohir mah gak ada jaminannya, kita benar terus ya. Kulir ruh, katakan hai Muhammad, ar-ruh itu amru rabbi, urusan Rabbku. Ar-ruh itu urusan gua, kira-kira begitu kata Allah. Gak usah campur tangan gitu. Wa ma utitum, kalian hai orang-orang ahli kitab tidak diberikan ilmunya kecuali sedikit. Kalau Nabi sebaliknya diberikan banyak. Inilah mazhab kita. Inilah yang dibagi nanti di akhir zaman, ya inilah zamannya kita. Bahwa ilmu ruh nanti akan dibagikan seperti pembagian ilmu akidah, seperti pembagian ilmu fikih. Tapi syaratnya cuma satu, tasdik. Udah tasdik nanti keluar saja tuh ilmu itu. Ya, nggak susah. Kira-kira itu pengantar bab 56. Baru pengantar tuh Sidi Musa. Semoga Allah memberkahi kita semua, menjaga kita, mengampuni kita, meridhoi kita, menjadikan kita kekasih-kekasihnya. Allahumma uktubna min awliyaika fi azaliyatika. Allahumma anjina wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilna ila jannatil firdausil ula ma'an nabiyikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ru'yata nabiyyik. Allahumma arzuqna ru'yataka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.